Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Grateful. How are you today? Welcome back again to Science Lesson. Bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran Sains. Semoga teman-teman grade 4 dalam keadaan sehat ya. Dan selalu semangat untuk belajar dari rumah. Today, we will continue our lesson about forms of energy. Jadi, minggu lalu teman-teman sudah melaksanakan ulangan harian. Terima kasih ya sudah mengerjakan dengan baik. Hari ini kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya yaitu forms of energy. But before we continue our lesson, let's pray together by saying basmalah and doa before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Energy is the ability to do work. It can take many different forms. We cannot see energy, but sometimes we can see the changes that it causes. What forms of energy are causing changes in this video? What is energy? Ya, energy is the ability to do work. Energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Although we cannot see energy, we can observe the things that energy does. Walaupun kita tidak dapat melihat energi, kita dapat mengamati benda-benda yang memiliki energi. Energy makes things move and work. It causes many changes to occur around us. Energi membuat benda berpindah dan bergerak. It causes many changes. Dia menyebabkan banyak perubahan yang terjadi di sekitar kita. Contohnya adalah traktor ini. Traktor ini untuk bergerak membutuhkan energi. Dan dengan energi juga, seekor burung dapat terbang. Ternyata energi affects everything around us. Energi ini mempengaruhi semua hal di sekitar kita. Contohnya benda tidak hidup, such as computers and cars. Computers and cars need energy to work. Benda tidak hidup seperti komputer dan mobil juga butuh energi untuk bekerja. Selain itu, makhluk hidup seperti plants, animal, and people need energy to carry out life processes, such as reproduction and growth. Makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia juga butuh energi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti berkembang biak dan tumbuh. Ternyata ada banyak bentuk energi. Nah, beberapa bentuk energi yang akan kita pelajari diantaranya adalah heat energy atau energi panas, light energy atau energi cahaya, sound energy atau energi bunyi, electrical energy atau energi listrik, stored energy atau energi tersimpan,
Dan yang terakhir adalah movement energy atau energi gerak. Living things need energy. Tadi kita tahu bahwa makhluk hidup butuh energi. Living things get this energy from food. Cara mereka mendapatkan energi adalah dengan makanan. People and animals eat plants and other animals for food. Jadi, manusia dan hewan memakan tumbuhan dan hewan lain untuk mendapatkan makanan. But plants use the energy in sunlight to make their own food. Tapi tumbuhan menggunakan energi cahaya untuk membuat makanannya sendiri. Lalu untuk apa kita makan? Setelah kita mendapatkan energi dari makanan, kita bisa melakukan aktivitas. Contohnya adalah berlari atau running or dancing. Atau aktivitas lainnya seperti belajar. Selain itu, energy makes things work. Kita tahu bahwa energi akan membuat benda itu bergerak. All of these non-living things need energy to do work. Semua benda tidak hidup di bawah ini juga butuh energi untuk bekerja. Contohnya adalah mobil. A car moving along the road needs energy. Mobil supaya bisa berjalan itu butuh energi. Traktor juga butuh energi, and aeroplane juga butuh energi. Tapi, kalau benda tidak hidup, where do these things get their energy from? Dari mana ya mereka dapat energinya? Sekarang mari kita lihat sources of energy atau sumber-sumber energi. The most important source of energy on Earth is the sun. The energy from the sun keeps us warm and allows us to see during the day. Sumber energi yang paling penting di bumi adalah matahari. Energi dari matahari membuat kita jadi hangat dan membantu kita melihat sepanjang hari. Plants use the energy from the sun to make food. Tadi kita tahu bahwa tumbuhan menggunakan energi dari matahari untuk membuat makanan. Fuels are also sources of energy. Selain matahari, ada fuels atau bahan bakar sebagai sumber energi. Contohnya adalah petrol atau gasolin yang digunakan in cars, mobil, water taxis, atau perahu air, dan aeroplane atau pesawat. Nah, itu tadi pengertian energi dan sumber-sumber energi. Sekarang mari kita lihat bentuk-bentuk energi atau forms of energy. Yang pertama adalah heat energy. If you place your hands around a cup of hot chocolate, you will feel heat energy. Ketika kamu meletakkan tangan di sekitar secangkir coklat panas, kalau kamu akan merasakan energi panas. Heat energy is a form of energy that makes things warm. Jadi, energi panas adalah bentuk energi yang membuat benda menjadi hangat. Heat energy is very useful to people. Jadi, energi panas ini sangat bermanfaat untuk manusia. The heat from the sun helps us to stay warm during the day. Contohnya adalah energi panas dari matahari yang membuat kita hangat sepanjang hari. We also use the heat energy from the sun to dry our clothes. Kita juga menggunakan energi panas dari matahari untuk mengeringkan pakaian. Heat energy from burning fuels such as gas and wood helps us to cook food. Selain itu, energi panas dari
bahan bakar seperti gas dan kayu membantu kita untuk memasak. Second is light energy. Light energy allows us to see. Jadi, energi cahaya ini yang membantu kita untuk melihat. The most important source of light energy is the sun. Jadi, sumber cahaya paling penting adalah matahari. The sun lights up the sky during the day. Jadi, matahari akan menerangi langit ini sepanjang hari. And plants use the light energy from the sun to make food. Setelah itu, cahayanya akan digunakan oleh tumbuhan untuk membuat makanan. Kira-kira, what source of energy helps us to see at night? Kira-kira apa saja ya sumber energi cahaya lainnya yang membantu kita melihat di malam hari? The next one is sound energy atau energi bunyi. Sound energy is a form of energy we can hear. Jadi, energi bunyi adalah bentuk energi yang dapat kita dengar. Sound energy is used in communication and music. Energi bunyi digunakan untuk berkomunikasi dan juga dalam lagu. Contohnya adalah pada gambar-gambar ini. Tapi, dari mana ya asalnya bunyi ini? Atau benda-benda apa saja yang menghasilkan bunyi? Ya, contoh dari bunyi dihasilkan oleh lion. Lion produces sound energy when it roars. Ketika lionnya itu mengaum, maka dia menghasilkan energi bunyi. Atau musical instrument produce sound energy. Alat musik juga menghasilkan bunyi. Fourth is electrical energy. Yang keempat adalah energi listrik. Electrical energy is very useful to people. Energi listrik ini sangat bermanfaat untuk manusia. It is used to power all of the electrical appliances in our home. Jadi, energi ini digunakan untuk menggerakkan semua benda elektronik di rumah kita. Examples of electrical appliance include light bulb. Contohnya adalah lampu pijar atau light bulb, television atau TV gitu ya, computers atau komputer, and microwave oven. Inilah contoh dari barang elektronik yang butuh energi listrik. Fifth is stored energy. Yang kelima adalah energi tersimpan atau energi simpanan. Some objects have stored energy. Beberapa benda memiliki energi simpanan. Stored energy is energy that is stored in an object and can be used another time. Jadi, maksud energi simpanan adalah energi yang tersimpan di sebuah benda dan dapat digunakan di lain waktu. Contohnya adalah a stretch spring has stored energy. Contohnya adalah pegas ini atau per gitu ya. Ketika per ini kita tarik atau kita renggangkan, maka dia memiliki stored energy atau simpanan energi. But when the spring is released, the energy is released. Tapi ketika kita lepas pegasnya, maka pegasnya akan lepas dan energinya juga ikut lepas. Lalu benda apa saja yang memiliki stored energy? Contohnya adalah batteries. Batteries have stored energy. Baterai memiliki simpanan energi yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Contohnya adalah untuk remote atau untuk
jam dinding, dan seterusnya. Dan simpanan energi juga ada. In food we eat, di dalam makanan yang kita makan. Contoh lainnya adalah a rock on the top of hill has stored energy. Ketika sebuah batu berada di ujung dari bukit, dia juga punya energi simpanan. Nah, energi ini akan lepas when the rock rolls down the hill, ketika batunya menggelinding ke bawah bukit. The last one is movement energy. Movement energy atau energi gerak is the energy an object possesses when it is moving. Jadi, energi gerak adalah energi yang dimiliki benda ketika dia bergerak. Contohnya, people running and a skydiver falling are examples of movement energy. Ketika manusia itu berlari dan seorang penerjun payung itu jatuh, maka dia memiliki energi gerak karena dia bergerak. Tapi bagaimana kalau benda itu diam? Nah, mari kita lihat racing car atau perubahan energi pada mobil balap. The racing car is not moving. It doesn't have movement energy. Ketika mobil balap atau racing car ini diam, maka dia tidak punya energi gerak. But when the racing car is moving, it has movement energy. Tapi ketika mobil balap ini bergerak, maka dia memiliki energi gerak. Nah, inilah bentuk-bentuk energi. Oke teman-teman, kita sudah belajar tentang sumber energi dan bentuk-bentuk energi. Sekarang, supaya teman-teman lebih memahami apa yang sudah kita pelajari, please finish your activity 17, page 31. Coba teman-teman lengkapi activity 17 pada workbook sains kalian. Thank you for watching this video. Terima kasih ya sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. If you have any questions, you may ask me through WhatsApp or Google Classroom. Okay, this is the end of our lesson. Let's finish the class with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.